Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karina Nuraini dengan NIM 14014222280. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari soal UTS Pendidikan Inklusi. Yang pertama, jika saya kelak nanti menjadi guru kelas di suatu SD, saya berharap saya lebih memilih mengajar di kelas inklusi karena beberapa alasan. Yang pertama, kelas inklusi itu mencerminkan keberagaman masyarakat sebenarnya dan mengajarkan semua anak untuk menghargai perbedaan. Kedua, lingkungan ini itu membantu perkembangan sosial semua peserta didik atau anak reguler belajar empati dan toleransi. Sementara anak berkebutuhan khusus dapat mendapat kesempatan berinteraksi dengan teman sebaya. Ketiga, sebagai pendidik, saya akan terdorong untuk terus berinovasi dalam metode pengajaran adaptif. Meskipun menghadapi tantangan, kelas inklusi menawarkan pembelajaran berharga tentang kesetaraan pendidikan dan penerimaan yang akan bermanfaat bagi semua pihak. Lalu untuk yang nomor 2, jika di suatu daerah di mana saya tinggal terdapat anak berkebutuhan khusus tetapi tidak bersekolah, hanya di rumah sebagai calon guru atau mahasiswa calon guru, sikap saya untuk menghadapi ABK tersebut yaitu yang pertama, saya mendekati keluarganya dengan empati untuk memahami situasi mereka tanpa menghakimi. Saya akan mendengarkan alasan mengapa anak tersebut tidak bersekolah, apakah karena berkebutuhan khusus karena keterbatasan ekonomi, stigma sosial, atau kurangnya informasi. Lalu yang kedua, saya akan memberikan informasi tentang hak pendidikan ABK dan opsi pendidikan yang tersedia seperti sekolah inklusi atau SLB di daerah tersebut. Lalu yang ketiga, saya akan menawarkan bantuan konkret seperti mendampingi proses pendaftaran sekolah, membantu akses layanan pendukung, atau bahkan menawarkan pembelajaran dasar di rumah sebagai persiapan sebelum anak masuk sekolah formal. Lalu saya juga akan melibatkan masyarakat dan pihak sekolah untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif sehingga ABK tersebut itu dapat memperoleh pendidikan yang layak sesuai kebutuhannya. Untuk soal yang nomor 3, materi pendidikan inklusi yang saya pahami dari minggu pertama sampai minggu ke-7 yaitu pendidikan inklusi itu merupakan sebuah pendekatan yang memberikan akses pendidikan setara bagi semua anak, termasuk ABK, tanpa diskriminasi. Di Indonesia, pendekatan itu berdasarkan pada landasan filosofis, yuridis, dan empiris yang kuat. Dengan model implementasi seperti kelas reguler penuh, kelas kluster, dan kelas khusus terintegrasi, praktik pendidikan inklusi yaitu melibatkan tahapan penerimaan peserta didik dengan asesmen komprehensif, pelaksanaan pembelajaran dengan kurikulum yang disesuaikan, serta penilaian yang fleksibel. Asesmen ABK berfungsi untuk mengidentifikasi kebutuhan dan potensi siswa sebagai dasar perencanaan pembelajaran. Kurikulum pendidikan inklusi mengacu pada standar nasional dengan penyesuaian berlandaskan prinsip bahwa semua anak mampu belajar. Peran guru itu sangat penting sebagai pendidik dan fasilitator, meskipun menghadapi tantangan internal dan eksternal. Meskipun sudah diterapkan, pendidikan inklusi itu masih menghadapi kendala seperti keterbatasan tenaga pendidik terlatih dan fasilitas pendukung yang memadai untuk menciptakan sistem pendidikan yang benar-benar inklusif. Mungkin itu saja jawaban yang dapat saya sampaikan di soal UTS. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.